Nah, persetujuan dengan kematian itu bahasa Inggrisnya covenant of death. Itu persetujuan yang membawa kematian, covenant of death ya. Sebagaimana Tuhan membuat covenant dengan Abraham dan yang dia janjikan adalah kehidupan kekal. Kalau ini persetujuan ini atau covenant ini akan menghasilkan kematian, yaitu kematian kekal. Oke. Mari kita mulai. Oke, jadi persetujuan dengan kematian atau persetujuan yang menghasilkan kematian. Kita mulai di Yesaya 28. Kita mulai dengan Yesaya 28. Yesaya 28 ayat 8 sampai 12. Karena semua meja, dan ini adalah meja makan, makananlah yang disajikan di atas meja ini. Karena semua meja sudah penuh dengan muntah dan kotoran, kekejian, sehingga tidak ada lagi yang bersih yang dihidangkan di atas meja. Itu saja inilah dengan makanan spiritual ya, makanan spiritual. Kalau dikatakan siapa yang dia akan ajarkan pengetahuan dan siapa yang dia akan buat untuk mengerti doktrin. Kita tahu doktrin adalah hujan sesuai dengan Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Jadi siapa yang akan ajarkan hujan? Siapa yang akan membuat mengerti hujan? Dia yang sudah cerai susu dan sudah pisah dari susu ibu. Artinya bukan bayi lagi. Artinya sudah harus orang dewasa ya. Karena bayi masih minum susu. Tetapi ini bicara tentang orang yang sudah dewasa. Dia punya pengetahuan akan kebenaran. Dan cara untuk mengajarkan hujan ini atau pengetahuan ini yang bersih. Karena semua yang disajikan di meja kotor, tetapi cara untuk mempersembahkan pengetahuan atau hujan yang bersih inilah prinsip demi prinsip. Garis demi garis, di sini sedikit dan di situ sedikit ya. Jadi harus bandingkan ayat dengan ayat, bandingkan prinsip dengan prinsip untuk tahu apa yang benar. Nggak bisa mengambil kesimpulan dengan hanya satu pernyataan, dengan satu kutipan, beberapa kutipan, tapi harus mengambil kesimpulan secara keseluruhan. Dan orang-orang yang akan mengabarkan kabaran ini atau kabaran yang bersih, itu hujan ini, adalah orang-orang yang bibirnya stammering, artinya nggak biasa untuk mengabarkan ini. Seperti murid-murid Tuhan Yesus adalah nelayan-nelayan yang profesi mereka ialah untuk menangkap ikan, bukan mengabarkan Injil. Jadi orang yang bahasanya bukan bahasa pengabar Injil, seperti nelayan-nelayan itu. Jadi Tuhan akan berbicara kepada umat-umatnya menggunakan orang-orang yang cara belajar Alkitabnya ialah prinsip dengan prinsip, garis demi garis, dan sedikit sini dan sedikit situ. Dan dikatakan inilah peristirahatan, dan ini akan menyebabkan orang-orang yang letih dan capek untuk beristirahat. Dan ini adalah refreshing. Dan kita tahu kalau kita belajar, refreshing adalah hujan awal dan hujan akhir. Dan kita tahu di Efesus 5 ayat 26 dikatakan, air fungsinya untuk cleanse, membersihkan, untuk sanctify, untuk memurnikan, dan untuk memeteraikan. Dan untuk orang yang dimeteraikan, 5 T2:14 paragraf 2 katakan,
nggak boleh ada satu kotoran. Sementara doktrinnya sudah seperti muntah dan sudah kotor, sehingga umat Tuhan nggak bisa dimeteraikan. Dan harus dikabarkan kabaran hujan yang bersih, dan ini akan membersihkan semua yang kotor. Agar umat Tuhan bisa makan makanan yang bersih. Lalu dikatakan, oleh sebab itu dengarlah firman Yehova, kamu scornful atau scoffer, orang-orang yang suka mengolok-olok, sama dengan di zaman Nuh, mengolok-olok Nuh yang mengabarkan pekabaran bahwa akan ada banjir turun di bumi. Jadi firman Tuhan berseru kepada orang-orang seperti demikian, yang menguasai atau memimpin atau mengepalai umat Tuhan di Yerusalem. Jadi ada orang-orang pemimpin-pemimpin di Yerusalem yang mengolok-olok. Karena kamu telah bilang, karena kamu telah berkata, kami telah membuat satu perjanjian dengan kematian. Covenant with death. Kami telah membuat satu perjanjian dengan neraka. Kami sudah setuju dengan kematian. Di mana kami telah membuat persembunyian kami adalah tipuan-tipuan, dan kami telah sembunyi dalam hal-hal yang salah. Jadi lawannya daripada kebenaran. Oke, jadi ada orang-orang yang membuat perjanjian dengan kematian. Dan oleh sebab itu pelajaran ini berjudul seperti yang tadi kita sudah baca, perjanjian dengan kematian. Dan orang-orang ini mengolok-olok seperti orang-orang di zaman Nuh mengolok-olok Nuh akan pekabaran daripada pekabaran daripada pekabar yang sudah ditentukan Tuhan untuk memberikan hujan bagi umat Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi ada orang-orang yang membuat perjanjian dengan kematian, covenant with death. Oke. Tadi kita lihat bahwa semua meja sudah kotor. Nah, pertanyaannya apa itu meja? Karena ini meja rohani tentu saja. Apa itu meja? Yang penuh dengan muntah dan kotor dan tidak ada bersihnya. Di Habakuk 2 ayat 2 dikatakan, dan the Lord Jehovah menjawab aku dan berkata, tulislah apa yang kamu lihat atau vision, penglihatan, dan buatlah penglihatan itu di atas meja. Dan meja ini bukan meja lagi, bukan meja hidangan makanan jasmani. Meja inilah chart, dalam hal inilah chart ya. Chart yang ada gambar dan angka-angka tahun-tahun untuk menjelaskan apa yang dilihat dalam vision. Okay. Jadi inilah yang dibilang tadi, semua tables yang kita baca tadi, semua tables sudah penuh dengan muntah dan kotor. Artinya semua pengertian nubuatan sudah salah. Dan inilah yang dimaksudkan dengan tables tadi. 12:4 dan 12:4 katakan, oh Daniel, tutuplah firman itu dan meteraikanlah buku sampai time of the end. Kita tahu time of the end adalah 1798. Dan pada saat itu banyak orang akan lari menyelidiki buku yang sudah dibuka sekarang, dan pengetahuan mengenai vision, pengetahuan itu akan bertambah-tambah. Pengetahuan akan bertambah-tambah. Kalau kita kembali lagi tadi, dikatakan siapa yang akan mengajarkan pengetahuan, siapa yang akan membuat orang mengerti doktrin? Well, yang akan mengerti itulah orang yang akan mengerti ini vision, atau ini gambar-gambar dan ini chart. Ada 2 chart di sini. Akan mengerti inilah, mereka ialah yang pengetahuannya akan bertambah-tambah. Kalau kita kembali ke Habakuk 2 ayat 3, karena vision ini yang tertulis di dalam tables, karena vision yang tertulis di tables ini
sudah ditetapkan untuk waktu tertentu. Artinya nubuatan waktu. Tapi di ujung pada waktu yang sudah ditetapkan itu, okay, di ujung daripada waktu yang ditetapkan, artinya orang nggak akan mengerti sampai waktu itu. Dan di ujung daripada waktu yang sudah ditetapkan, dia akan berbicara. Okay. Dia akan berbicara, artinya orang akan mengerti. Artinya kita tahu bahwa tables ini, yang tadi penuh dengan muntah dan kotoran, yang kita lihat adalah vision, dan kita tahu itu adalah buku Daniel, karena buku Daniel itu ada vision yang tertutup lalu dibuka, adalah isi daripada prophecy atau nubuatan sehubungan dengan waktu di buku Daniel. Daniel 12 ayat 10 katakan bahwa banyak akan dimurnikan, diputihkan, dan dibakar dengan api untuk diuji, tetapi orang yang jahat tetap melakukan yang jahat. Nggak ada orang yang jahat akan mengerti, jahat kata lain yang foolish, yang bodoh, tapi yang bijaksana akan mengerti di saat buku itu yang tadinya ditutup dibuka. Orang yang wise, yang bijaksana akan mengerti isi daripada buku itu. Di saat buku itu dibuka dan mulai diselidiki, dan pada waktu yang ditetapkan, mereka akan mengerti sekali apa isi buku itu. Oke, mari kita lihat dia punya chart. Mari lihat dia punya chart ya. Kita lihat di sini ada chart. Dan kalau kita lihat gambar patung Nebukadnezar dari atas ke bawah, kita lihat ini Daniel 2. Kita tahu Daniel 2 kan? Ada patung Nebukadnezar, kepala emas, dada perak, dan seterusnya kan. Ini Daniel 2. Lalu di sini ada Daniel 7. Singa, beruang, macan tutul. Okay. Dan seterusnya. Daniel 7. Lalu Daniel 8. Kan? Setelah itu kita lihat Daniel 8. Karena Daniel 8 adalah domba jantan, kambing jantan. Kan? Daniel 8. Dan kita bisa lihat sini ada kuda. Kalau kuda di Wahyu 9. Kan? Dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dari atas, sama. Mulainya Babylon. Setelah itu Media Persia. Lalu Yunani atau Greka. Lalu Roma. Kerajaan Roma. Imperial Rome atau Roma kafir. Setelah itu Roma gereja atau Papal Rome. Jadi inilah visionnya yang tertulis di atas chart yang banyak orang tidak mengerti. Sehingga itu seperti muntah. Kita tahu kalau orang muntah artinya dia mabuk. Orang yang mabuk akan muntah kan. Jadi mabuk artinya pengertiannya sudah salah. Pengertiannya sudah nggak benar lagi. Nah, orang-orang yang tidak mengerti ini, orang-orang yang tidak mengerti nubuatan yang tertulis dengan jelas dan sederhana di atas tables atau chart ini, sedang membuat satu perjanjian dengan kematian atau covenant of death. Okay. Ini yang tadi kita baca. Karena nggak mengerti ini, dan pengertiannya sangat salah sama dengan orang mabuk, sehingga banyak muntah dan kotoran, mereka sedang membuat perjanjian dengan kematian. Oke. Mari kita lanjut. Jadi kita lihat kalau kita lihat dari di Daniel ya, kalau kita lihat buku Daniel, di Daniel 1 ada ujian tentang bagaimana umat Tuhan harus menjaga tubuh sebagai Ka'bah Tuhan yang kudus. Di mana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diperintahkan untuk makan makanan raja dan minuman raja, tapi mereka tolak karena mereka mau menjaga tubuh mereka sebagai Ka'bah Tuhan. Itu Daniel 1. Di Daniel 3 ada satu undang-undang yang bertentangan dengan kebenaran, dan undang-undang itu dijalankan karena ada persekutuan atau percampuran antara gereja dengan kuasa sipil. Itu Daniel 3. Lalu kita lihat di Daniel 6 juga ada undang-undang di mana Daniel akhirnya dilempar ke lubang singa karena ada persekutuan antara gereja dengan sipil. Okay. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada buku Daniel yang kalau umat Tuhan tidak mengerti, dan kalau tidak mengerti akan membuat satu perjanjian dengan maut atau kematian, atau akan membuat satu perjanjian yang akan menghasilkan
kematian. Oke. Kita lanjut. The time appointed. Di sini dikatakan karena vision itu belum bisa dimengerti sampai waktu yang sudah ditetapkan. Waktu nubuatan. Daniel 11:35 juga. Di Daniel 11 ayat 35, banyak mereka yang mengerti akan jatuh, diuji, dan dibersihkan untuk membuat mereka putih sampai time of the end, karena itu adalah waktu yang sudah ditetapkan. Jadi di Daniel 8 ayat 19 juga dikatakan ada at that time appointed, pada waktu yang sudah ditetapkan, baru berakhir semua ini. Artinya di waktu yang sudah ditetapkan itu, yang orang-orang yang bijaksana ini akan mengerti vision atau penglihatan yang ditulis atau dibuat sederhana di atas tables. Dan inilah tables ya. Bahasa Inggrisnya adalah chart. Orang akan mengerti ini pada waktu yang sudah ditetapkan. Di saat buku itu dibuka. Oke. Jadi itu dia punya tables yang harus dimengerti. Dan yang mengerti adalah orang-orang yang bijaksana. Mulainya kapan? At the time appointed. Oke, mari kita lihat tentang vision di atas tables ini. Bagaimana orang-orang mengerti akan vision di atas atau yang tertulis di tables ini. Pengertian tentang vision. Daniel 3. Kan? Di sini dikatakan ada perintah untuk seluruh bangsa dan bahasa. Waktu mereka mendengar bunyi daripada segala macam alat-alat musik dibunyikan, kamu harus jatuh tersungkur dan sembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan barang siapa tidak jatuh tersungkur dan sembah pada jam yang sama akan dilempar ke tengah-tengah daripada dapur api yang menyala-nyala. Jadi kalau tidak mau sembah, akan dibunuh, akan dibakar. Okay. Itu Daniel 3. Ini visionnya, ini dia punya vision. Daniel 6. Di Daniel 6 kita tahu Daniel, dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Dan ada undang-undang di mana nggak boleh berdoa kepada siapa saja kecuali yang ditetapkan negara. Dan barang siapa pada saat tertentu 30 hari ini yang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan akan dilempar ke dalam lubang singa. Sebagaimana Sadrak Mesak Abednego dilempar ke dapur api. Artinya, sesuai dengan vision ini, sesuai dengan dia punya vision yang kita lihat di table atau chart tadi, akan ada undang-undang yang memaksakan penyembahan, di mana orang yang tidak mau menyembah, jatuh tersungkur dalam menyembah, akan dianiaya, akan dibunuh. Dan yang bijaksana lah yang akan mengerti akan hal ini. Orang-orang yang bijaksana lah yang akan mengerti. Kita ke Wahyu 13. Kita ke Wahyu 13. Okay. Jadi pertanyaannya, kenapa akan ada undang-undang ini? Kenapa akan ada undang-undang ini? Yang bijaksana lah yang akan mengerti. Di Wahyu 13 dikatakan, dan dia ada kuasa untuk berikan kehidupan kepada image daripada binatang itu, sehingga image daripada binatang akan berbicara dan memaksakan semua yang tidak mau sembah image daripada beast itu akan dibunuh. Jadi sama dengan di dapur api, ada undang-undang untuk sembah, dan kalau tidak akan dibunuh. Di Daniel 6 juga ada undang-undang untuk jangan sembah selain yang ditetapkan negara. Dan kalau tidak mau melakukannya dibunuh. Di Wahyu 13 ada juga undang-undang yang harus sembah image of the beast atau bukan Tuhan. Dan kalau tidak mau melakukannya akan dibunuh. Jadi pertanyaannya, apa sebabnya umat Tuhan, apa sebabnya mereka mengadakan undang-undang? Apa sebabnya ada undang-undang di mana kalau tidak menurut akan dibunuh? Apa yang menyebabkannya? Kalau kita baca di manuscript Releases 13, halaman 71, waktu hari Minggu akan ditinggikan dan ditegakkan oleh hukum, prinsip-prinsip daripada umat Tuhan akan diungkapkan. Sebagaimana prinsip daripada 3 orang Ibrani
Sementara prinsip daripada orang di Ibrani ini atau Sadak Mesak Abednego diungkapkan waktu Nebukadnezar memerintahkan mereka untuk sembah. Waktu Nebukadnezar memerintahkan mereka untuk sembah patung emas di dataran Dura. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di Babylon terhadap Sadak Mesak Abednego akan terjadi lagi di akhir zaman, di mana dulu harus ada penyembahan patung emas, di akhir zaman akan ada penyembahan, dan penyembahan itu adalah harus worship atau harus beristirahat bertentangan dengan perintah Tuhan, bukan pada hari ketujuh hari Sabat, tapi pada hari Minggu. Akan ada undang-undang hari Minggu, dan kalau tidak mau menurut akan undang-undang hari Minggu, sebagaimana Daniel, Sadak, Mesak, Abednego akan dianiaya, akan dibunuh. Apa yang menyebabkan sampai adanya undang-undang ini? Itulah yang kita mau pelajari. Apa yang menyebabkan sehingga ada undang-undangnya ini? Okay. Jadi kita akan lihat di 2 Tawari 7 ayat 13 dikatakan, kalau aku menutup langit sehingga tidak akan ada hujan, karena langit ditutup sehingga nggak ada awan, lalu tidak ada hujan. Jadi apa yang menyebabkan tidak ada hujan? Well, tentu saja ada sesuatu yang menyebabkan tidak ada hujan, karena langit ditutup. Dan kenapa Tuhan menutup langit? Artinya nggak ada hujan sama dengan masa kemarau, masa kelaparan, masa kering, tanaman tidak tumbuh, binatang tidak bisa makan, dan kekurangan air, gitu kan. Dan kalau tidak ada hujan, artinya akan ada bencana-bencana, dalam hal ini pestilence atau wabah. Dan sementara umat Tuhan yang tidak terima hujan dan sedang menerima wabah, ayat 14 dikatakan, jikalau umatku akan merendahkan diri mereka dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling. Kita tahu berpaling adalah bahasa daripada pekabaran Elia, pekabaran Yohanes Pembaptis, dan pekabaran Maleaki 4, di mana akan dikirim Elia yang akan berpaling atau memutarbalikan, mengembalikan hati anak-anak Tuhan kepada Tuhan, kan? Kalau mereka merendahkan diri dan berdoa dan berpaling dari kejahatan mereka, barulah aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka, dan apa yang terjadi? Akan memulihkan tanah mereka, kan? Yang akan memulihkan tanah mereka karena tidak ada hujan dan karena ada wabah. Jadi artinya kenapa tidak ada hujan? Kenapa tanahnya penuh dengan wabah? Karena umat Tuhan sudah berpaling dari kebenaran. Dan kalau umat Tuhan merendahkan diri dan berdoa dan berpaling dari kejahatannya, barulah Tuhan akan kirim hujan sehingga tanahnya akan subur kembali. Jadi apa hubungan ini dengan satu perjanjian kematian atau satu persetujuan yang menghasilkan kematian? Apa hubungannya ini? Bagaimana kita sudah belajar waktu itu bahwa ada yang namanya memulihkan kembali covenant daripada penemu daripada Amerika Serikat ini. Jadi dia punya founding, ya, orang-orang yang menemukan Amerika Serikat, ada satu perjanjian dengan Bapa, yang mana umat Tuhan sekarang katanya di akhir zaman sudah tinggalkan perjanjian itu. Dan itulah sebabnya, inilah renewal covenant-nya, kan. Ini terjadinya Januari 8, 2022. Dan ini renewal ini, yang situ ke bawah, renewal ini dikatakan bahwa renewal daripada American Renewal of the Covenant, orang-orang yang datang ke Amerika, yang dibuat dengan
God 400 tahun yang lalu. Dan dikatakan Bapa membuat satu covenant dengan Israel, tetapi Amerika membuat covenant dengan God. Dan Amerika telah melanggar covenant yang dibuat oleh forefathers atau orang-orang yang membuat covenant dulu. Kita tahu bahwa dari Alkitab, Bapa sangat serius dengan covenantnya. Dan ini telah membawa atau mengakibatkan negara Amerika yang dulu sangat diberkati, sangat dikutuk Tuhan sekarang. Sangat dikutuk Tuhan. Okay? Ini dia. Artinya, umat Tuhan mau memperbaiki covenant dengan Tuhan, umat Tuhan mau membuat satu covenant dengan Tuhan, untuk mau kembali kepada perjanjiannya dengan Tuhan, melakukan atau mengembalikan persetujuannya dengan Tuhan, karena sudah melanggarnya. Dan oleh sebab itu, Amerika sekarang sedang mengalami bencana. Apa yang terjadi di Amerika sekarang, tentu kita sudah tahu, di seluruh dunia juga. Dan dikatakan itu disebabkan karena umat Tuhan, khususnya di Amerika ini, sudah meninggalkan persetujuan mereka dengan Tuhan. Dan mau memperbaikinya, dan mau kembali kepada persetujuan awalnya dengan Tuhan, agar semua bencana-bencana alam yang dialami di Amerika dan di seluruh dunia ini, tapi khususnya di Amerika, akan dipulihkan kembali. Akan dipulihkan kembali. Akan dipulihkan kembali. Ini dia punya renewal covenant. Ini dia punya renewal covenant. Jadi memang kedengarannya sangat baik kan? Kalau umat Tuhan sudah berdosa, ya bertobat dan kembali lagi lah kepada persetujuan yang telah diadakan antara the founding fathers dengan Tuhan. Dan jadi pertanyaannya, kenapa mau kembali lagi? Karena Amerika sekarang sedang mengalami api, mengalami laknat, kutukan, air atau banjir, kan? Dan itu sama dengan penghakiman Tuhan terhadap Mesir. Jadi ini, pembaharuan ini adalah rekonsiliasi, pemulihan, atau mengembalikan covenant, yaitu kembali ke Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa langkah berikut daripada persetujuan renewal ini, pembaharuan ini, adalah revival, excitement. Jadi umat Tuhan pasti akan dibangkitkan lagi kerohaniannya, dan Amerika akan kembali ke masa jayanya, dan Amerika tidak akan mengalami semua yang sedang dialami, api, banjir, dan sebagainya, di saat umat Tuhan bersatu di Amerika ini untuk mengadakan renewal atau mengembalikan covenant yang sudah diadakan antara orang-orang yang pertama berdiam di Amerika Serikat dan dengan Tuhan. Mari kita ingat ya. Mari kita ingat sebagaimana umat Israel keluar dari Mesir, demikian juga umat Israel akhir zaman keluar dari masa kegelapan kan. Jadi kita lihat di Keluaran 19 ayat 5 ada covenant di situ kan. Katakan sekarang oleh sebab itu kalau kamu mau menurut suaraku dan memelihara saya punya covenant, ini Tuhan akan covenant dengan umat Israel. Baru kamu akan menjadi bangsa pilihan pusakaku. Jadi kita lihat bahwa ada covenant yang diadakan di luar Mesir, sementara mengadakan perjalanan ke tanah perjanjian. Dan demikian juga ada covenant antara yang mengaku umat Tuhan di akhir zaman. Dan kita mau kembali kepada Tuhan sesuai dengan perjanjian nenek moyang kita dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah covenant itu? Apa yang terjadi setelah covenant itu? Apa yang terjadi ialah di Keluaran 32, setelah mereka membuat covenant di luar Mesir, setelah itu
mereka buat lembu emas. Atau image of the beast. Mereka membuat lembu emas. Dan dikatakan, ini lembu emas adalah kamu punya gods yang membawa kamu keluar dari Mesir. Jadi kalau kita tahu bahwa sejarah terulang kembali, artinya covenant ini akan menghasilkan penyembahan akan image of the beast. Yang tadi kita baca di Wahyu 13, sama dengan di Daniel 6, Daniel 3. Di saat umat Tuhan mau kembali kepada Tuhan, mereka membuat covenant, tapi covenantnya itu malahan memaksakan orang untuk menyembah. Hari Minggu kita tahu. Dan umat Tuhan yang tidak mau sembah hari Minggu, seakan-akan menolak covenant yang dibuat karena bencana alam. Demi bencana alam sedang dialami, khususnya di Amerika, akan diperintahkan untuk dibunuh. Ayat 5, dan di saat Harun melihat itu, dia membuat satu mezbah, dan Harun membuat satu pernyataan, dia bilang, besok kita akan adakan feast bagi the Lord God Jehovah. Besok kita akan adakan feast. Dan feastnya adalah a feast untuk worship a beast. Jadi feastnya adalah untuk worship the beast. Sementara umat Tuhan di akhir zaman sedang mau kembali kepada Tuhan dan go back to the old path. Dan mau terima hujan akhir, karena kalau tidak terima hujan akhir, sama dengan pekabaran Elia, ialah untuk kembali lagi dan terima hujan akhir untuk worship God. Ada yang mau kembali kepada Tuhan supaya bisa terima hujan juga untuk worship the beast. Dan barang siapa tidak worship akan dibunuh. Dan mereka bangun pagi hari keesokan harinya, mempersembahkan persembahan bakaran dan membawa persembahan damai, dan semua orang duduk dan makan, eat meat dengan drink. Mereka eat dengan drink di saat feast, lalu mereka sembah image of the beast atau lembu emas. Itu terjadi setelah mereka membuat covenant dengan Tuhan. Dan barang siapa tidak mau sembah hari Minggu, kita lihat di Wahyu 13, akan dibunuh. Jadi sejarah yang tertulis dengan jelas di vision itu. Yang kalau orang nggak ngerti vision itu, mereka nggak akan antisipasikan ini. Ini hanya dimengerti oleh orang-orang yang bijaksana, di mana sejarah terulang kembali, dan sejarah itu kita bisa lihat di tables atau chart, di mana di chart ini adalah nubuatan-nubuatan yang menunjukkan apa yang sudah akan terjadi berdasarkan apa yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Sejarah terulang kembali. Jadi mari kita lihat ini, bahwa perubahan iklim tahun 2021 dibilang kita nggak bisa kembali lagi ke gaya hidup kita sebelum tahun ini. Jadi dikatakan bahwa iklim sudah berubah dan kita nggak bisa kembali lagi ke gaya hidup yang membuat kita punya iklim dan kita punya environment, lingkungan hidup sangat rusak. Dan ini termasuk bencana alam hasil manusia punya kelalaian. Dan hal perubahan iklim ini adalah salah satu bencana alam, di mana kita harus memperbaikinya. Kita harus menjaga bumi ini. Dan oleh sebab itu kita harus kembali ke Tuhan. Nggak bisa kita kembali lagi ke gaya hidup kita yang menyebabkan sehingga ini terjadi di dunia ini. Lalu dikatakan kita nggak bisa hanya tunggu untuk insentif atau gerakan daripada open market. Kita harus menetapkan harga karbon seluruh dunia. Artinya kita nggak bisa tunggu situasi kondisi yang merubah semua ini. Kita harus tetapkan harga karbon, dan harga karbon itu kita harus set berdasarkan sains target yang akan menjadi undang-undang iklim.
Jadi berdasarkan perubahan iklim dan cuaca, atau berdasarkan banjir, berdasarkan gempa bumi, berdasarkan semua bencana alam yang kita baca tadi, mereka akan bikin undang-undang. Mereka akan bikin undang-undang berdasarkan iklim. Karena iklim ini sedang mengalami bencana. Dan bencana alam ini hanya bisa diselesaikan persoalannya kalau dibuat undang-undang. Jadi undang-undang itu menjadi ada karena ada krisis iklim. Karena ada bencana alam, akan dibikin undang-undang. Climate laws namanya. Sebagaimana yang kita baca tadi, kita kembali lagi ke tadi, dikatakan di sini bahwa api judgment, kutukan Tuhan dalam bentuk banjir dan semua itu adalah Tuhan punya penghakiman kepada umat Israel atau kepada Mesir, dan kita harus lihat itu bahwa Amerika sedang mengalami yang sama, dan oleh sebab itu kita harus kembali ke Tuhan. Kita harus kembali ke Tuhan supaya kita tidak mengalami ini api dan bencana alam ini dengan mengadakan satu covenant, memperbaiki kita punya covenant dengan Tuhan, dan orang-orang yang tidak mau turut dengan undang-undang itu adalah orang-orang yang akan dituduh sebagai penyebab bencana alam. Karena orang-orang ini tidak mau turut hukum, dan hukum ini diadakan supaya Amerika tidak akan selalu seterusnya menerima bencana alam dari Tuhan. Jadi undang-undang ini adalah hasil daripada kembali kepada Tuhan. Akan dibuat undang-undang iklim. Kita di sini bahwa gas heat, gas itu apa sih Indonesia? Ini bukan bensin ya. Gas itu minyak bumi lah ya, yang digunakan untuk pemanasan, oven dan semua itu jadi iya bensin, boleh dikatakan bensin dan semua itulah ya. Jadi semua alat-alat yang menggunakan minyak ya, itu menyebabkan cuaca di bumi tambah panas. Okay. Apakah sebaiknya kota-kota sekarang melarang penggunaan itu? Jadi mereka sudah menganjurkan bahwa kita harus cut dan otomatis meniadakan penggunaan gas ini atau minyak bumi sebagai sumber bakar mobil, sumber bakar oven dan sebagainya, karena itu menyebabkan persoalan iklim, dan karena umat Tuhan atau orang-orang di Amerika dan seluruh dunia menggunakannya, itu sebabnya dunia ini sedang dilanda oleh bencana alam karena hal ini. Jadi dengan kita buat hukum di mana nggak boleh pakai itu lagi, tentu saja bencana alam ini akan berhenti. Jadi kita lihat ada kota-kota yang target oven-oven yang pakai gas ini untuk menyelesaikan persoalan perubahan iklim. Jadi ini yang dibilang climate laws. Hukum undang-undang iklim ialah nggak boleh gunakan semua ini kan gas ya, yang menyebabkan iklim berubah sehingga bumi ini sedang dilanda atau ditimpa dengan bencana alam. Dan bumi ini sedang dirusak, sementara umat Tuhan katanya harus menjaga bumi ini. Tentu saja saya setuju dengan menjaga bumi ini. Dan oleh sebab itu kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus bertobat dari apa yang kita lakukan, supaya Tuhan tidak izinkan bumi ini dibinasakan. Dan kita harus membuat undang-undang. Dan kita lihat tadi, undang-undang ini akhirnya akan membuat penyembahan. Di mana kalau tidak mau sembah, dan penyembahan ini adalah undang-undang yang awalnya undang-undang iklim, yang menjadi undang-undang penyembahan.
seperti Daniel 3, Daniel 6, dan Wahyu 13. Oke, kita lihat di kota New York, mereka tidak izinkan untuk menggunakan gas atau minyak ini di mereka punya dapur-dapur. Okay? Jadi sudah mulai diadakan banning, larangan untuk menggunakan alat-alat pembakar dan semua ini karena menyebabkan perubahan iklim di dunia ini. Inilah dia punya climate laws supaya tidak menerima bencana alam lagi dengan cara kita membuat covenant dengan Tuhan. Jadi kita lihat di sini di Washington State ya, mereka sudah ada rencana untuk ban mobil-mobil yang pakai bensin dan mau diimplementasikan sekitar 2030. Nggak boleh ada mobil lagi yang menggunakan bensin karena ini menyebabkan bencana alam di Amerika Serikat. Di Massachusetts mengikuti Amerika untuk planning untuk natural gas phase out, artinya penggunaan minyak natural ini lama-lama akan ditiadakan untuk demi kesejahteraan bumi ini dan tidak menerima bencana alam yang Tuhan izinkan karena umat Tuhan atau orang-orang di Amerika ini lah yang merusak bumi ini dengan menggunakan semua ini. Jadi mereka sedang ancang-ancang untuk buat satu climate law. Mobil-mobil yang menggunakan listrik, katanya bisa mengurangi emission atau hasil pembakaran daripada bensin ini sekitar 50%. Katanya. Jadi semua akan pakai electrical, solar, semua itu. Dan inilah dia punya climate laws. Karena bumi ini sedang dirusak. Dan bumi ini sedang mengungkapkan pelanggaran manusianya dengan mengirim dunia ini bencana-bencana alam. Di mana umat Tuhan harus kembali ke Tuhan dan bertobat. Agar bumi ini akan kembali sebagaimana sebelum mengalami semua bencana alam ini. Jadi kita tahu di PBB, di mana sudah sering sekarang di jalan-jalan dibuat jalur sepeda kan. Kita lihat di mana-mana jalur sepeda. Dan sudah dianjurkan untuk naik sepeda. Nggak pernah ada salah tentunya naik sepeda. Tapi dari mana dia punya arahnya ya. Kita bisa lihat ada orang olahraga dan tutup dia punya sumber oksigen naik sepeda untuk olahraga sementara lagi menutup hidung dan mulut di mana kita bernafasnya. Ini adalah climate laws yang mereka sedang buat untuk mengembalikan Amerika kepada kondisi tanpa bencana alam. Oke, lanjutnya kita lihat. Dikatakan bahwa polusi udara sangat merosot waktu ada lockdown. Jadi mereka bilang, waktu itu serangan virus seluruh dunia itu, semua orang harus tinggal di rumah dan nggak boleh keluar dan sebagainya. Dan kita tahu ceritanya, itu malahan sangat menolong dengan polusi udara. Jadi bagaimana mereka mereka ban natural gas, ban bensin dan semua alat pembakar, penggunaan stove, penggunaan mobil dengan alat bakar, bensin, itu di-cut. Ada salah satu juga yang menyebabkan polusi menurun, yaitu lockdown. Jadi bukti dari 44 kota di Cina Utara dikatakan bahwa orang-orang yang gara-gara ini pandemik ini harus tinggal di rumah, malahan sangat baik hasilnya dengan dia punya polusi udara. Artinya,
sangat baiklah untuk bikin undang-undang lockdown, karena itu adalah bagian daripada kembali ke Tuhan. Jangan terlalu sering di luar, harus lebih sering di lockdown, supaya bumi ini lebih hijau. Dan kita bisa lihat di sini ya, highlights, implementasi dari travel restriction dan on air pollution. Jadi bilang, dengan nggak boleh terlalu sering mengadakan perjalanan, polusi udara bisa diperbaiki. Oke, jadi kita bisa lihat dia punya concentration menurun, yang menyebabkan iklim tambah panas ini menurun kapan? Waktu lockdown. Jadi lockdown itu adalah satu hal yang sangat positif, bagian daripada renewal covenant nampaknya. Okay. Jadi kita lihat bahwa C-19 lockdown ini sangat mempengaruhi kualitas udara di seluruh dunia. Jadi dengan adanya lockdown, sangat baik untuk menjadi solusi akan climate change yang mengakibatkan bencana alam di dunia ini. Jadi kira-kira apakah mereka akan tetap memikirkan bagaimana untuk bikin lockdown? Iya, karena itu sangat membantu dia punya polusi udara. Jadi katakan di sini, berkurangnya polusi di saat orang-orang di lockdown bisa mengajar kepada kita bagaimana untuk memperbaiki ekonomi yang bisa bertahan. Kita sudah tahu, a sustainable economy kan, sustainable. Artinya, lockdown ini sangat baik untuk orang tinggal di rumah, ini sangat baik. Karena ini sangat menolong dengan kita punya climate change katanya. Jadi jangan harap lockdown ditiadakan kalau itu sangat menolong katanya. COVID-19. Okay. C-19 ini menghentikan climate emission. Jadi gara-gara lockdown ini dia punya penghasilan pembakaran sangat menurun. Lalu dibilang apa? Tapi sekarang sudah mulai naik kembali. Dan kalau sudah mulai naik kembali, artinya perlu apa lagi? Perlu lockdown lagi. Jadi salah satu solusi daripada bencana alam adalah lockdown. Karena sekarang sudah mulai meningkat lagi katanya. Okay. Di sini dikatakan, C-19, kasus belum berakhir. Kasus C-19 ini sudah meningkat lagi di Amerika Serikat. Dan kalau sudah meningkat lagi, artinya perlu apa? Perlu lockdown lagi. Karena sudah mulai meningkat lagi. Perlu lockdown lagi. Jadi sudah bagus di lockdown dan sangat menolong dengan dia punya polusi udara, tapi sekarang sudah mulai meningkat lagi. Nah, Paus bilang bahwa C-19 ini adalah symptoms daripada krisis iklim. Jadi kalau krisis iklim ini ada menghasilkan bencana alam, penyebabnya apa? Ini C-19. Makanya untuk lockdown orang sangat bagus untuk krisis iklim. Artinya ini penggunaan gas dengan orang terlalu banyak di dunia bernafas, terlalu banyak orang keluar rumah, menyebabkan C-19, dan waktu di lockdown, langsung turunlah emissionnya. Tapi sekarang, karena sudah nggak lockdown lagi, sekarang persoalannya meningkat lagi. Jadi Paus bilang bahwa lockdown sangat penting kalau kita mau menyelesaikan persoalan krisis iklim. Kan? Ini dia bilang. Okay. Paus katakan bahwa C-19 ini dia menganjurkan bahwa pandemik seluruh dunia ini adalah
alam punya cara untuk mengungkapkan hasil daripada krisis yang dibuat manusia. Artinya manusia harus istirahat, harus jangan kerja terus. Manusia jangan keluar rumah sesering mungkin itu, supaya krisis iklim itu bisa ditangani dengan baik. Karena dengan kegiatan manusia di bumi ini terjadilah krisis iklim. Dan manusia harus jangan terlalu sibuk bekerja, menggunakan bahan bakar yang mengakibatkan krisis iklim. Dikatakan, Paus yang sama bilang, manusia telah berdosa terhadap bumi dengan menggunakan sumber kekayaan bumi untuk merusak iklim dunia. Dan oleh sebab itu, bumi ini reaksinya ialah untuk mengakibatkan bencana alam yang bisa dihentikan kalau kita kembali perjanjian kita untuk menjaga bumi ini. Perjanjian forefathers negara ini, atau kita kembali kepada perjanjian kita kepada Tuhan. Dan apa perjanjian kepada Tuhan yang nampaknya kita sudah tinggalkan? Salah satunya ialah kita nggak boleh menggunakan hal-hal yang dia punya iklim berubah. Dan salah satunya adalah lockdown. Dan lockdown itu orang nggak bisa kerja, harus tinggal di rumah. Artinya bagus untuk orang tidak bekerja dan tinggal di rumah, karena itu sangat menolong dengan krisis iklim, dikatakan oleh Paus. Lalu dikatakan bahwa di WEF, ya, World Economic Forum, bilang emission atau hasil bahan bakar di udara ini sudah menurun tahun ini. Lalu dikatakan apa? Kita harus buat itu permanen. Kalau buat permanen artinya apa? Tunggu. Kalau yang membuat menurun itu adalah salah satunya lockdown, kita harus membuat lockdown permanen. Kita harus membuat orang jangan terlalu sering kerja, permanen. Kita nggak boleh, kita harus buat orang tidak menggunakan bahan bakar, gas, permanen. Kita harus membuat orang tinggal di rumah lebih sering, permanen. Kita harus membuat undang-undang yang permanen, yang akan membuat orang tidak merusak bumi ini. Administrasi Biden mengenai agenda iklim mengungkapkan roh Laudato Si. Ini dia. Jadi kita lihat bahwa agenda iklim ini, climate agenda, yang tujuannya ialah untuk mengurangi bahan bakar yang akan merusak iklim dunia ini. Dia punya roh sama dengan yang Paus tulis di Laudato Si. Apa rohnya kepausan yang diungkapkan di Laudato Si yang sama dengan apa yang menyebabkan menurutnya bahan bakar di iklim itu, yang menolong dengan krisis iklim? Apa dia punya roh yang sama? Apa yang Paus katakan di Laudato Si? Dikatakan pada hari Minggu, waktu kita berpartisipasi dalam Eucharist, jadi dia dihubungkan hari Minggu dengan Eucharist. Dan kita Eucharist adalah roti, roti perjamuan kan. Hari Minggu itu sama dengan roti perjamuan. Nah, roti perjamuan kita tahu, roti perjamuan kapan? Feast. Dan hari Minggu seperti hari Sabatnya orang Yahudi, tapi untuk kepausan hari Minggu itu heals, menyembuhkan. Hari Minggu itu menyembuhkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan satu dengan lain. Bukankah assembly
Dan assembly itu fokusnya istirahat, kan? Rest. Assembly itu ada hubungan dengan Sabbath more fully. Karena Sabbath more fully itu memperbaiki hubungan dengan Tuhan dengan satu dengan lain waktu kita assemble. Untuk kepausan, hari Minggu memperbaiki hubungan dengan Tuhan dengan satu dengan lain. Sebagaimana kita punya assemble yang artinya Sabbath yang lebih lengkap, kepausan adalah hari Minggu yang akan memperbaiki semua itu. Dan hari Minggu itu adalah hari pertama orang diciptakan kembali. Dan hari Minggu itu adalah kita punya istirahat dalam Tuhan. Rest, orang istirahat. Tunggu. Kata lain istirahat apa? Lockdown. Orang yang di lockdown, dia sedang istirahat dari kerja. Sehingga peristirahatannya sangat menolong dengan iklim. Dan waktu dia istirahat pada hari Minggu, itu sama dengan dia di lockdown. Dan dibilang kita harus buat lockdown permanen. Atau kita harus buat hari Minggu, hari istirahat permanen. Hari Minggu harus menjadi hari peristirahatan yang permanen, karena itu sangat akan menolong dengan krisis iklim. Dan dikatakan bahwa administrasi Biden ini mengenai iklim sama dengan roh Laudato Si, di mana istirahatnya di Laudato Si adalah hari Minggu. Atau lockdown hari Minggu. Dan dibilang ini harus dibuat menjadi climate law. Climate law. Undang-undang iklim. Dan iklimnya bisa diperbaiki dengan beristirahat hari Minggu. Climate law sama dengan Sunday law. Adalah solusi daripada bencana alam di seluruh dunia. Dan demikianlah hari istirahat fokusnya pada Eucharist. Dan Eucharist di sini adalah hari Minggu. Hari istirahat, Eucharist, hari Minggu, memperbaiki, heals. Dan kita baca di 2 Tawari 7 ayat 14, yang heal ialah karena kita bikin covenant dengan Tuhan. Di saat kita membuat covenant dengan Tuhan, Tuhan heal kita punya land. Karena kita tidak bekerja 7 hari, kita kerja 6 hari dan beristirahat pada hari Minggu. Persoalannya Tuhan nggak pernah buat covenant berdasarkan hari Minggu. Sebagaimana umat Israel keluar dari Mesir, setelah itu ada lembu emas. Di saat Amerika membuat persetujuan dengan Tuhan, yang mereka mengerti sebagai Tuhan, setelah itu akan ada penyembahan hari Minggu. The image of the beast. Dikatakan di sini, tidak ada pergerakan mingguan, weekly. Bukankah di feast ada weekly feast? Mingguan, tidak ada pergerakan atau lockdown. Okay. Abolish, okay. Weekly no movement days abolish, dan will be observed hanya pada hari Minggu. Jadi tidak ada pergerakannya, sekarang dibuat hanya hari Minggunya. Nggak ada pergerakannya. Sudah lihat ditujukan ke situ. Dia bilang apa? Nggak boleh ada pergerakan, no movement. Kata lain no movement, rest. Sunday, no movement Sunday. Jadi kita bisa lihat bahwa ini persoalan C19 ini dan climate, penghangatan global, ini ujung-ujungnya apa? 1 hari per minggu jangan bikin apa-apa. No movement. Hari apa jangan bikin apa-apa? Hari Minggu. Untuk menolong apa? Penghijauan bumi. Iklim bumi ini. Hari Minggu jawabannya. Ambil istirahat mingguan. Buatlah itu hari Sabat bagi kamu dan bagi bumi.
Jangan drive, jangan shop, jangan build, jalan, makan dengan teman, main dan baca dengan anak kamu, nyanyi, meditasi, celebrate pada hari Minggu. Istirahat hari Minggu itu sangat baik untuk iklim. Di sini dikatakan, kita a break from all devices with screen. Jangan pakai HP, iPad, iPhone, Android. Jangan pakai itu 1 hari. Jangan drive mobil 1 hari. Dan akan menurunkan polusi udara sekitar 70 sampai 99% kalau kita beristirahat pada hari Minggu. Artinya apakah hari Minggu lah solusi daripada perubahan iklim sedunia ini? Istirahat pada hari Minggu. Disitulah, sedang menuju ke situlah covenant ini. Mari kita kembali dengan perjanjian yang kita adakan dengan Tuhan. Dan perjanjian yang kita adakan dengan Tuhan ialah kita akan istirahat pada hari Minggu. Dan banyak umat Tuhan tidak istirahat hari Minggu. Itu sebabnya bumi ini penuh dengan bencana. Dan kalau kita kembali istirahat pada hari Minggu, kita memperbaharui kita punya perjanjian dengan Tuhan untuk beristirahat 1 hari. Hari pertama hari Minggu, Tuhan akan heal, menyembuhkan, memperbaiki tanah Amerika ini. Paus bilang, biarlah planet beristirahat. Biarlah planet beristirahat. Kita baca di sini bahwa di Amerika ada tim football yang namanya Saints. Kita tahu Saints kan, Wahyu 14:12. Here is the patience of the saints. Saints adalah orang-orang saleh. Dan grup football ini namanya New Orleans Saints. Dan Paus minta kepada mereka untuk mengatakan, tolong, karena mereka selalu mainnya hari Minggu kan kalau di sini. Pada umumnya 90% kali hari Minggu. Dia bilang, bisa nggak New Orleans Saints ini jangan main hari Minggu? Tolong supaya dia jangan main hari Minggu. Nah, di sini dikatakan bahwa karena nama daripada Saints ini katakan, itu diberikan kepada New Orleans Saints, dan itu adalah nama Katolik waktu dia merayakan hari All Saints Day. Lalu dibilang, hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Jadi boleh nggak tim yang namanya New Orleans Saints jangan main hari Minggu, karena hari Minggu itu hari istirahat. Jadi kalau pakai nama Saints, tolong jangan main hari Minggu, karena itu adalah hari istirahat. Jadi Paus bilang, tolong New Orleans Saints jangan main hari Minggu. Dan alasannya supaya saya bisa sering nonton, karena nampaknya kalau hari Minggu nggak bisa nonton. Oke, jadi kalian bisa lihat bahwa hari Minggu lah tujuan daripada semua bencana alam di seluruh dunia yang sedang terjadi, dituduh karena umat Tuhan sudah melanggar covenant dengan Tuhan, di mana covenantnya katanya ialah kita membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa kita akan istirahat setiap hari Minggu. Dan karena orang-orang sudah lupa tentang peristirahatan hari Minggu, itu sebabnya ada C19. Dan semua ini terjadi karena tidak ada peristirahatan pada hari Minggu. Dikatakan, Paus bilang, gunakan pandemic atau lockdown untuk memberikan environment istirahat. Jadi kita punya bumi bisa istirahat, dan ini pandemic ini adalah tanda daripada nature, alam, untuk memberi satu peringatan bagi manusia untuk beristirahat pada hari Minggu. Karena bumi ini sedang menderita, nggak diizinkan istirahat 1 hari. Dan kalau kita istirahat, akan menjadi solusi iklim krisis dengan pemanasan global. Kalau saja kita istirahat
pada hari Minggu. Ini. Lalu dibilang, dengan krisis C-19 ini, dengan kita beristirahat hari Minggu, dianjurkan semua dapat sumber income yang sama di seluruh dunia. Sementara ekonomi ini hancur gara-gara krisis dunia dengan dia punya bencana-bencana alam dan C-19 ini. Dengan adanya itu, ekonominya rusak. Ekonomi rusak ini, untuk kita bisa menanganinya, kita buat satu universal basic income. Artinya penghasilan yang sama rata seluruh dunia. Pertanyaannya, siapa dan yang akan mendikte siapa yang dibayar atau enggak? Jadi dengan adanya undang-undang untuk beristirahat 1 hari, dia bilang apa? Sumber penghasilan setiap orang di dunia pun harus ditentukan. Supaya akan kita tahu siapa yang bisa jual atau beli, itu ditentukan dengan apakah dia setuju dengan covenant untuk beristirahat dan sembah pada hari Minggu. Jadi kita bisa lihat koneksinya antara ini covenant dengan bisa jual dan beli. Wahyu 13 ayat 16. Dia menyebabkan semua besar kecil, kaya miskin, budak bebas untuk menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka, agar tidak ada yang bisa jual atau beli kecuali dia memiliki tanda. Kecuali dia memiliki tanda. Nah sekarang apa tandanya? Kamu bisa beli atau jual berdasarkan UBI, Universal Basic Income, kalau kamu ada tanda. Dan apa tandanya? Gereja Katolik bilang, hari Minggu lah tandanya. Hari Minggu tandanya. Tadi kita bisa lihat bahwa waktu dia anjurkan Universal Basic Income, itu akan menentukan siapa yang bisa jual atau beli, kecuali hanyalah, artinya mereka bisa jual atau beli hanya kalau mereka beristirahat pada hari Minggu dan sembah hari Minggu. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa climate ini perubahan iklim dan pemanasan global ini, tujuannya adalah ini. Apakah yang melakukannya tahu atau enggak? Banyak enggak tahu tujuannya ini. Kita lihat di sini juga bahwa Gereja Katolik yang merubah hari Sabat ke hari Minggu, dan perubahan itu adalah tanda daripada otoritas gereja dalam hal-hal agama. Jadi hari Minggu adalah tanda, dan kalau nggak terima tanda, nggak bisa jual atau beli. Kalau tidak mau sembah hari Minggu, tidak bisa jual beli. Makanya climate laws menjadi Sunday laws, lalu universal basic income. Perpisahan antara gereja dan sipil. Kita tahu bahwa gereja akan memaksakan undang-undangnya melalui kuasa sipil. Kuasa sipil yang menjalankan undang-undang daripada undang-undang gereja. Itulah image of beast. Kita lihat di sini, James Madison katakan bahwa tujuan daripada perpisahan gereja dengan sipil ialah untuk menjaga dari pantai Amerika selama-lamanya perseteruan dan pertumpahan darah. Artinya, persatuan gereja dengan sipil yang akan memaksakan undang-undang gereja yang dijalankan oleh sipil ini lah yang menyebabkan kenapa Eropa dipenuhi dengan darah orang-orang mati syahid. Untuk mendirikan tembok pemisah antara gereja dan sipil sangat penting dalam society yang free, yang bebas. Lawannya diperbudak. Wahyu 17 kita lihat di sini ada penghakiman pelacur, dan pelacur ada di gereja. Dan gereja ini sedang melakukan percabulan bersatu dengan raja-raja bumi. Church
waktu dia bersatu dengan state, itu menghasilkan tumpah darah umat Tuhan. Jadi kita lihat bahwa gereja punya hari Minggu akan dibuat menjadi undang-undang sipil, di saat gereja punya agenda, di saat doktrin gereja dipaksakan kepada rakyat menggunakan kuasa sipil, itu adalah gereja dengan sipil mempersatukan diri. Sama dengan pelacur yang bercabul dengan raja-raja bumi. Kita sudah lihat ini. Kita lihat di sini waktu Trump mau kampanye untuk jadi presiden, dia bilang apa? Saya ini melambangkan sipil ya. Saya kuasa sipil mau mengembalikan kuasa kepada gereja. Artinya saya mau berikan kuasa sipil kepada gereja sehingga gereja bisa menjalankan doktrinnya dan memaksakannya menggunakan kuasa sipil. Dan Madison bilang kalau sipil dengan gereja bersatu, tumpah darah umat Tuhan. Kalau kuasa gereja dipaksakan, doktrin gereja dipaksakan melalui kuasa sipil, akan dipaksakan doktrin hari Minggu, dipaksakan melalui undang-undang negara, dan hasilnya pembunuhan atau semua orang yang tidak mau menurut, tumpah darah. Gereja dengan sipil bersatu sama dengan tumpah darah umat Tuhan. Dan ini kita sudah lihat. Gara-gara tidak mau tunduk, Sadrak Mesak Abednego dilempar ke dapur api. Gara-gara Daniel tetap mau sembah kepada Tuhan dan tidak mau menurut akan undang-undang Medi Persia, dilempar ke lubang singa. Dan oleh sebab umat Tuhan di akhir zaman tidak mau tunduk kepada undang-undang gereja yang dipaksakan oleh sipil, akan dianiaya dan dibunuh sekalipun. Kita sudah melihat, kesitulah tujuan daripada semua ini. Semua ini kita sudah lihat. Karena kita mengerti vision yang tertulis di tables itu. Semua terulang kembali. Kita lihat bahwa Trump punya advisory board ya. Advisor dari evangelical, dari gereja. Jadi yang membuat advis kepada kuasa sipil adalah gereja. Gereja yang membuat sarana, atau saranan ya, membuat saranan kepada kuasa sipil tertinggi di Amerika adalah gereja. Artinya gereja bisa menggunakan dia punya doktrin untuk dipaksakan melalui kuasa sipil. Kita lihat, kita sudah belajar waktu itu. Copeland, Kenneth Copeland dan Gloria Copeland, mereka adalah dia punya Evangelical Advisory Board daripada Trump. Lihat ini kan, ini Copeland, ini dia punya Evangelical Advisory Board kepada Trump, dan dengan siapa dia berfotonya? Dengan Paus. Artinya, Paus yang mau mengadakan pemaksaan penyembahan hari Minggu, kerjasama dengan Copeland. Copeland adalah advisory board daripada kepala sipil. Jadi kira-kira ada koneksinya church and state, krisis iklim dengan climate laws, dengan Sunday law. Ada hubungannya. Kita lihat di sini bahwa ini namanya Palmer kan? Dia sudah meninggal. Tony Palmer. Dia bilang, apakah reformasi sudah berakhir? Reformasi Protestan, tinggalkan gereja Katolik dulu kan? Dia bilang, reformasi atau Protestan sudah berakhir. Sudah berakhir. Nggak ada lagi Protestan. Kita sudah kembali ke Ibu Roma. Kita sudah kembali. Sudah nggak ada protes lagi. Nah, kalau kita dulu protes dan menjadi Protestan, dan kalau sudah nggak protes lagi, artinya semua Katolik nggak ada Protestan lagi. Dia bilang, apakah Protestan reformasi sudah over, sudah berakhir? Dia bilang sudah berakhir. Dan dia bilang, kalau sudah berakhir, kalau nggak ada protes lagi, kenapa masih ada gereja Protestan? Mungkin kita semua sudah Katolik lagi.
Tony Palmer bilang bahwa reformasi sudah berakhir. Jadi sudah kembali, nggak ada lagi itu Protestan. Lalu dikatakan di sini, Tony Palmer yang sama, dia bilang Protestan yang tidak mau bersatu dengan Katolik harus dituduh bahwa mereka spiritual racism, artinya ras, ya, ras spiritual. Artinya racism adalah menjelek-jelekan agama lain gitu. Karena semua Protestan yang tidak mau bergabung dengan Katolik harus dituduh salah spiritual racism. Lalu dibilang ini, langkah pertama untuk deal dengan spiritual racism, ya, atau langkah pertama yang kita harus lakukan terhadap orang-orang yang tidak mau bersatu kembali kepada Katolik ialah untuk meniadakan apa? Untuk meniadakan hukum yang memberi kuasa untuk membuat orang itu bisa spiritual racism. Atau yang membuat hukum yang empower Protestan. Jadi hukum yang empower Protestan harus disingkirkan, atau hukum yang membuat orang terpisah dari Katolik harus disingkirkan. Apa hukum yang membuat orang Protestan? Ini konstitusi. Hukum konstitusilah yang membuat Protestan. Kan? Di mana nggak boleh membuat agama sipil, nggak bisa mendikte agama, nggak bisa mendikte kebebasan beragama, nggak bisa mendikte kebebasan orang berbicara, atau nggak bisa mendikte press, atau tidak boleh mendikte sipil, tidak boleh mendikte orang assemble, dan mendikte kita bisa mengeluh kepada pemerintah kalau tidak melakukan pekerjaannya. Itulah yang membuat orang bisa protes. Dan kita tahu Amerika adalah negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip protes. Dan konstitusi itulah fondasi negara Protestan yang dua tanduk seperti domba, yang akhirnya berbicara seperti naga. Jadi bilang untuk orang-orang nggak bisa protes, kita harus singkirkan konstitusi. Ini Cruz bilang bahwa di dalam konstitusi nggak ada bicara tentang perpisahan gereja dengan sipil. Padahal bukan main. Mari kita lihat ya. James Madison bilang, kita sudah baca tadi bahwa kalau ada church and state, akan ada tumpah darah dan umat Tuhan akan dibinasakan. Kalau church dengan state dipersatukan, dan ini orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendirikan kita punya konstitusi, lalu dia bilang tidak ada di dalam konstitusi yang mengatakan bahwa church dengan state harus berpisah. Sudah lupa sejarahnya kan? Ini hasil church and state. Nebukadnezar hasil gereja dengan sipil. Daniel di lubang singa hasil gereja dengan sipil. Ini semua hasilnya. Ini adalah gereja wanita dengan bis ini sipil. Dan kita tahu umat Tuhanlah yang dianiaya oleh gereja yang bersatu dengan sipil. Sama dengan gambar ini. Gereja dengan sipil, penganiayaan. Gereja dengan sipil, penganiayaan. Daniel 2 di chart, di table. Daniel 6 di chart, di table. Wahyu 17. Ini semua the vision yang dibuat plain upon tables yang sudah menjadi muntah. Dimuntahkan dengan apa? Dengan doktrin yang tidak akan menghasilkan hujan akhir. Doktrin ini. Inilah hasil daripada nggak mengerti vision on tables. Untuk membangun tembok pemisah antara sipil dan gereja sangat penting dalam society yang free. Lalu orang ini yang namanya David Barton bilang, Jefferson waktu bilang itu dia bohong. Jefferson lies. Dia bilang bahwa harus ada church dengan state terpisah dalam negara ini. Barton bilang itu bohong. Dan ingat namanya David Barton. Dia bilang Jefferson
Bohong waktu dia bilang itu. Dia tulis buku. Dan Barton ini, dia mengundang pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin ministry. Ini dia. Dan dia adalah American Renewal Project. Project mengembalikan Amerika kepada asal usulnya katanya. Yang kita bisa lihat tadi adalah covenant itu. Dia bilang bahwa Jefferson lies. Bohong itu dia bilang bahwa harus ada terpisah antara church dengan state. Itu adalah satu bohongan. Okay. Bisa lihat itu kan? Jadi kita sudah bisa lihat bahwa ini semua kembali ke situ. Ini yang tadi bilang renewal kan? Ini renewal ini. Renewal ini kan kalian bisa lihat ini. Dan lihat nama yang di bawah ini. Siapa ini? David Barton. Kita bisa lihat di sini ada Ben Carson kan? Ben Carson. Tapi yang saya mau tekankan, David Barton. David Barton adalah bagian daripada renewal. Artinya, apakah mereka sedang kembali kepada penemu Amerika? Kalau penemu Amerika beda. Apakah mereka kembali kepada Jefferson, yang dia Jefferson bilang? Apakah kembali kepada Madison? Malahan dibilang mereka bohong, jadi mereka kembalinya ke siapa dan? Kita akan baca nanti ke siapa mereka kembalinya untuk membuat mereka punya covenant kan. Dan kita punya konstitusi yang dibangun oleh yang awal daripada Amerika ini, itu berdasarkan prinsip-prinsip Protestan. Dan katanya kita mau kembali ke situ, tapi untuk meniadakan prinsip Protestannya. Jadi sudah berlawanan dan bertentangan. Jadi ini dia. Ya salah satunya. Oke. Dan apa yang terjadi di situ dia bilang gara-gara api, segala macam bencana, banjir, semua kita melihat, okay, nggak ada bedanya dengan waktu Mesir terima tulah Tuhan. Dan kita harus memperbaiki kita punya perjanjian dengan Tuhan, memulihkan kembali kita punya perjanjian, yaitu harus kembali ke Tuhan. Langkah pertama adalah kembali kepada Tuhan. Saya percaya setelah renewal step ini akan ada revival, akan ada excitement di gereja-gereja. Akan ada excitement. Nah, kita lihat di sini. Kita tahu ini Benny Hinn kan? Dikatakan bahwa saya melihat binatang yang lain keluar dari bumi, memiliki 2 tanduk seperti domba dan bicara seperti naga. Dan dia menggunakan semua kuasa daripada binatang pertama, di Wahyu 13 ayat 1, sebelum dia, dan menyebabkan bumi dan semua yang berdiam di bumi untuk sembah binatang pertama yang luka parahnya sembuh. Kita tahu sembuh ialah kembali ke hari Minggu kan? Tadi kita lihat, untuk kita sembuh, hubungan kita dengan satu dengan lain dan yang dengan Tuhan, harus kita istirahat pada hari Minggu. Dan ini ada apa? Pekerjaan penyembuhan mujizat. Lalu dia akan membuat api turun dari surga. Kita tahu api turun dari surga ada apa? Pentecost revival palsu. Api turun dari surga kan? Karena kita tahu di kisah 2 ada api turun dari surga dan itu kuasa roh Tuhan yang dicurahkan pada feast Pentecost. Yang mana umat Tuhan sudah memperbaiki hubungan satu dengan lain dengan hubungan dengan God dan mengerti God yang benar kan? Dan itu menyebabkan hujan turun. Artinya untuk terima hujan di akhir zaman ini kita harus mendengar pekabaran Elia. Dan api turun dari surga. Tapi ada counterfeit di mana akan ada revival atau turun dari surga berdasarkan covenant yang nggak pernah dibuat oleh Tuhan dengan umat manusia. Wahyu 13:13, dia akan membuat api turun dari surga di hadapan manusia. Dan menipu seluruh dunia, seluruh penduduk dunia dengan mujizat. Dan kita tahu mujizat adalah salah satu pemberian roh di 1 Korintus 12:10. Salah satu
pemberian roh, the gift of the Spirit adalah mujizat. Artinya ini mujizat-mujizat adalah bukti katanya bahwa mereka menerima roh Tuhan dan hujan diturunkan sebagaimana api turun di zaman Elia. Dan setelah mereka menerima roh, apa yang akan dibuat? Mereka akan buat seperti di Sinai, lembu emas. Mereka akan bikin image of the beast. Sama dengan lembu emas di Keluaran 20. Yang kena pedang tapi hidup kembali. Jadi kita bisa lihat bahwa ini mujizat-mujizat ini. Dan ini krisis iklim dengan penghangatan bumi ini, solusinya hari Minggu, dan mujizat-mujizat sama yang terjadi seperti di zaman Elia, di mana ada mujizat-mujizat, tapi di situ ditunjukkan mujizat Tuhan. Di akhir zaman mau dikasih tunjuk mujizat-mujizat nabi-nabi Jezebel, membuat api turun dari surga. Lalu itu bukti bahwa roh Tuhan bekerja dalam gereja. Revival, ada excitement membuktikan bahwa Tuhan bekerja dalam gereja. Mari kita lihat di sini. Dan penipu besar itu akan meyakinkan banyak orang bahwa mereka yang menyembah Tuhan lah penyebab daripada semua bencana alam ini. Kelompok yang telah membuat Tuhan tidak senang akan dituduh dengan semua mereka punya persoalan karena mereka punya kehidupan menurut akan hukum Tuhan adalah satu teguran bagi orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Jadi kehidupan umat Tuhan yang kudus menjadi teguran bagi orang yang melanggar hukum Tuhan. Dan dituduh sebagai penyebab kenapa bencana alam ini terjadi. Jadi sudah membuat covenant dengan Tuhan agar bumi kita bisa diperbaiki, kenapa tambah parah katanya? Kenapa kita sudah kembali kepada Tuhan? Kenapa kita sudah beristirahat pada hari Minggu? Kenapa kita sudah terima roh mujizat Roh Kudus dan bencana alamnya tambah parah? Mereka bilang, ada orang-orang yang memelihara 10 hukum, memelihara hari Minggu, dan tidak mau kembali kepada covenant untuk berbakti hari pertama. Dan akan dinyatakan bahwa orang-orang ini offend God dengan melanggar hari Sabat hari Minggu. Bahwa dosa pelanggaran ini, dosa karena mereka tidak mau berbakti hari Minggu, lah yang menyebabkan bencana alam. Dan bencana alam ini tidak akan berhenti sampai dibuat undang-undang hari Minggu. Artinya, bencana alam ini akan bertambah-tambah terus. Walaupun covenant sudah dilakukan, walaupun sudah mereka berhenti hari Minggu, walaupun ada tanda bahwa seakan-akan ada roh Tuhan bekerja dengan mujizat, bencana bertambah terus. Dan mereka tanya, kenapa dan kita sudah kembali kepada Tuhan dan masih mengalami bencana? Akhirnya mereka mengambil kesimpulan, karena ada orang yang tidak mau berbakti hari Minggu, yang tetap mempertahankan untuk berbakti hari ke-7. Dan untuk bencana alam bisa berhenti, harus dibuat undang-undang. Di mana kalau tidak mau menurut undang-undang, akan dibunuh orang-orang ini, agar bencana alam bisa berhenti. Dan bencana alam tidak akan berhenti sampai dibuat undang-undang hari Minggu. Dan orang-orang ini yang memelihara hukum keempat hari Sabat, mereka merusak kekudusan hari Minggu. Mereka penyebab bencana alam. Dan mereka sedang menghalang-halang restoration. Atau apa? Renewal. Mereka membuat covenant dengan Tuhan nggak pernah bisa digenapi Tuhan karena orang-orang ini. Dan mereka membuat kenapa bumi ini nggak pernah bisa kembali ke normal. Dan oleh sebab itu, mereka harus disingkirkan. Dan akan ada pekerjaan-pekerjaan mujizat, api turun dari surga. Pekerjaan mujizat
yang mengaku sebagai roh pemberian Tuhan, melalui spiritisme, kan? Dan akan menghasilkan pengaruh terhadap mereka yang pilih untuk menurut hukum Tuhan daripada manusia. Akan ada komunikasi dari roh-roh yang akan bilang bahwa Tuhan telah mengirim dan meyakinkan kepada mereka bahwa orang-orang yang menolak hari Minggu ini lah penyebabnya semua ini. Jadi ini mujizat spiritisme ini adalah komunikasi dengan orang mati. Setan akan berkomunikasi melalui dia punya saluran komunikasinya atau orang-orang spiritisme ini, dan setan akan mengungkapkan kepada mereka bahwa penyebab daripada bencana alam di dunia ini adalah orang-orang ini tidak berbakti hari Minggu. Dan harus ada undang-undang yang harus dituruti sebagaimana hukum Tuhan dituruti. Jadi kita bisa lihat bahwa api turun dari surga itu yang akan membuat adanya undang-undang, karena roh-roh setan inilah yang akan mengkonfirmasi bahwa penyebab bencana alam ini disebabkan oleh orang-orang yang tidak mau berbakti hari Minggu. Dan orang-orang inilah yang merusak moral dunia ini karena mereka tidak mau berbakti hari. Marahlah naga terhadap orang-orang yang tidak mau turut kepada undang-undang yang dikonfirmasi oleh roh-roh mujizat palsu setan ini. Sudah bisa lihat? Sedang menuju ke sinilah semua ini. Semua dari sesi 19 menuju ke sini. Karena sesi 19 ini kan alasannya karena climate, iklim, pemanasan global. Ujung-ujungnya ini. Dan kita sedang pelan tapi pasti sedang menuju kepada penggenapan ini semua. Demikian juga sekarang. Sementara setan bekerja untuk membinasakan kehormatan daripada hukum Tuhan, dia akan membuat mereka, orang-orang yang dituduh ini, sebagai pelanggar hukum dunia. Yang dia bilang adalah hukum Tuhan hari Minggu. Dan orang-orang inilah yang sedang tidak menghargai hukum Tuhan yang dibilang hari Minggu. Dan karena orang-orang inilah kenapa bumi sedang menerima bencana alam sebagaimana di zaman Ahab dan Elia, musim panas tanpa hujan. Melalui dia punya wakil, dia katakan dia akan meninggikan dirinya. Hari pertama akan ditinggikan. Orang-orang Protestan akan menerima hari Sabat ini sebagai hari yang asli. Melalui orang-orang, melalui the non-observance, melalui tidak merayakan hari Sabatnya Tuhan, melalui orang-orang yang melalui orang-orang yang tidak mau tunduk kepada kuasa dunia tetapi mempertahankan hari Sabatnya Tuhan, saya akan membuat hukum ini menjadi satu ancaman kontemp, seakan-akan pemberontakan. Dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah tanda. Hari Sabat, setan bilang hari Sabat katanya tanda. Saya akan membuat orang-orang di bumi ini membuat undang-undang sehingga orang-orang yang tidak mau menurut hari Minggu dan tetap berbakti hari Sabat akan dibenci karena mereka berbakti hari Sabat. Seluruh dunia akan benci mereka karena merekalah penyebab bencana alam. Jadi setan akan kasih binasakan bumi ini, akan membuat orang-orang di dunia ini sangat menderita hidupnya. Dan saking menderita hidupnya, mereka akan sangat marah kepada orang-orang atau terhadap orang-orang yang dituduh sebagai penyebab kenapa mereka punya kehidupan penuh dengan penderitaan. Dan dikatakan, kenapa kamu nggak mau ikut hari Minggu kalau gara-gara kamulah kita menderita? Terima.
Karena mereka tahu, umat Tuhan tahu bahwa ini adalah tipuan. Dan orang-orang yang sudah tertipu, mereka akan marah kepada orang-orang yang tidak mau berbakti hari Minggu, karena mereka sedang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan mereka punya properti, kehilangan kenikmatan dunia, kebakar, banjir, dan ini disebabkan karena kelompok kecil yang keras kepala ini sebagai penyebab mereka menderita bencana alam. Setan akan membuat undang-undang dunia sangat ketat, sehingga nggak ada orang yang berani berbakti hari Sabat. Karena takut nggak ada pakaian dan nggak ada makanan. Mereka akan bergabung dengan dunia dalam pelanggaran hukum Tuhan. Dan inilah rencana setan untuk menguasai seluruh dunia. Tetapi kita tahu bahwa ada umat Tuhan sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak akan tunduk. Ada Daniel yang lebih baik dilempar di lubang singa daripada tunduk. Ini akan terulang kembali. Dengan C-19 bencana alam akan bertambah-tambah. Kita sedang menuju ke penggenapan nubuatan di akhir zaman. Sebagai puncak daripada penipuan setan, setan sendiri akan menyerupai Kristus. Setan sendiri akan menyerupai Kristus. Gereja telah lama menantikan kedatangan Kristus. Setan akan datang dengan suara yang lembut dan mengucapkan kata-kata yang pernah diucapkan Kristus di dunia ini. Dia menyembuhkan penyakit banyak orang, artinya banyak penyakit bencana alam. Dan dengan karakter yang mana dia meniru karakter Kristus, setelah dia sembuhkan banyak orang yang sedang mengalami bencana penyakit, dia bilang dia telah rubah hari Sabat ke hari Minggu dan memerintahkan semua untuk memelihara kekudusan hari Minggu yang dia telah berkati. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang yang tetap memelihara hari ketujuh sedang menghujat namanya, dan dia bilang dia Kristus. Artinya sedang menghujat Kristus dengan tidak mau mendengar kepada malaikatnya yang dia kirim dengan terang dan kebenaran bahwa dia sudah rubah hari Sabat ke hari Minggu. Di gereja-gereja dan di pertemuan-pertemuan di tempat terbuka, pemimpin-pemimpin gereja akan mendesak anggotanya pentingnya untuk berbakti hari pertama daripada minggu. Artinya hari Minggu. Dan penyebab daripada pendeta-pendeta akan mendesak anggotanya berbakti hari Minggu, penyebabnya adalah karena bencana-bencana alam di laut dan di darat. Dan bencana alam ini akan tambah lama, tambah parah. Satu bencana diikuti dengan bencana yang lain. Dan kelompok kecil ini yang memelihara hari Sabat akan ditunjuk sebagai penyebab daripada murka Tuhan di bumi ini karena mereka tidak mau berbakti hari Minggu, karena Kristus katanya sudah rubah hari Sabat ke hari Minggu, dan roh-roh Tuhan pun sudah bicara melalui vision bahwa hari Minggu lah hari perbaktiannya. Ini akan terjadi. Ini sudah mulai terjadi melalui C-19 dan seterusnya. Jadi jangan pikir bumi ini tambah baik. Akan tambah parah. Inilah renewalnya. Mulainya dengan renewal. Renewalnya mulai dengan kita harus kembali ke Tuhan. Dan setelah kembali ke Tuhan, bencana alam akan bertambah-tambah. Dan setelah bencana alam bertambah-tambah, mereka buat undang-undang untuk berbakti hari Minggu. Dan tambah parah, akan ada roh yang berkomunikasi dengan mereka untuk berbakti hari Minggu. Tambah parah. Dan akan Kristus, yang mana setan punya counterfeit, yang bilang akan ada perubahan. Sudah ada perubahan hari Sabat ke hari Minggu. Tambah parah. Akhirnya
Kita harus singkirkan orang-orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan, yang menjadi penyebab kenapa bumi ini menerima semua bencana alam. Dan umat Tuhan, sebagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tahu inilah yang sudah ditulis di tables, di vision. Orang-orang yang bijaksana lah yang akan mengerti. Mereka lah yang akan tetap berdiri untuk mempertahankan kebenaran melalui tipuan terbesar setan di akhir zaman ini. Karena the wise shall understand. The wicked shall do wickedly. None of the wicked shall understand. Hanya yang wise, yang mengerti vision, yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada apa yang dunia sajikan kepada mereka, lah yang akan berdiri dan menggenapi nubuatan.